Hari ini kita akan belajar tentang activity based costing. Activity based costing ini sebetulnya adalah materi tentang pembebanan BOP terhadap produk atau pembebanan BOP terhadap pelanggan. Caranya terlebih dahulu kita akan membuat pool biaya aktivitas, lalu kemudian kita akan membuat tarif pembebanannya. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Kenapa disebut laporan laba rugi perusahaan manufaktur? Karena lihat di sini terdapat biaya produksi. Kalau perusahaan dagang atau perusahaan jasa tidak akan ada biaya produksinya. Anggap saja di sini harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi. Maka 3.200.000 untuk penjualannya kita kurangkan dengan harga pokok penjualannya. Nah, kita kurangkan 975, 351.250 dan 1 juta. Kita tambahkan, masukkan di sini. Ya, ini berarti penjualan dikurangi dengan HPP sama dengan 873.750. Kita kurangkan lagi dengan biaya administrasi dan umum. Nih, biaya administrasi dan umum terdiri dari biaya pengiriman, biaya ADM dan umum, dan biaya pemasaran. Totalnya adalah 875. Sehingga 873.7,5 kurangi 875.000 rugi 1.250. Kita akan membuat pool biaya terlebih dahulu untuk biaya-biaya yang tidak langsung. Biaya-biaya yang tidak langsung apa saja? 1 juta BOP, lalu kemudian administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Ya, 1.510 dan 300. Kita cek 1 juta ini ternyata terdiri dari, nih rinciannya ya, baca sendiri. 510 itu ternyata terdiri dari ini. 300.000 itu ternyata terdiri dari ini, gaji dan beban penjualan. Nah, rincian ini kita akan buat terlebih dahulu pool biaya aktivitasnya. Nah, ini perusahaan telah membuat 5 pool biaya aktivitas. Ada pesanan pelanggan, desain produk, ukuran pesanan, hubungan pelanggan, dan lainnya. Jadi ada 5 pool biaya aktivitas. Artinya ada 5 tempat mengumpulkan biaya-biaya. Ya, nah 5 tempat mengumpulkan biaya-biaya. Lalu kita yang jumlahnya tadi misalnya berapa? Upah pabrik tidak langsung kan jumlahnya 500.000 ya. Tuh, 500.000, 300.000, 120.000. Kita masukkan ke sini. 500.000, 300.000 dan seterusnya ke bawah. Lalu kita lihat prosentase yang ditetapkan perusahaan. Nih, ini prosentasenya 25%, 40%, 20%, 10%, 5%. Tinggal ditambahkan semua. Hasilnya adalah 100%. Ini tambahkan ke bawah, hasilnya pasti 100%. Ini tambahkan ke pinggir ya, bukan ke bawah. 10 tambah 50 tambah 40 itu 100%. Gitu ya. Jadi sekarang kita masukkan, misalnya nih, tadi kan upah pabriknya kan 500.000. Dapat dari mana 125? Dapat dari prosentase yang tadi. Prosentasenya 25% dikali 500.000 dikali ini. Hasilnya 125. Gitu ya. Lalu kemudian dapat dari mana nih 200.000? Dapat dari prosentase yang tadi 40% kali 500 atau kalinya ini boleh. Hasilnya 200.000. Lalu kemudian 100.000 dapat dari mana? Dapat dari 20% kali 500. Hasilnya 100.000. 50.000 dapat dari mana? Dari 10% kali 500.000. Gitu ya. 25.000 dapat dari mana? 5% kali 500.000 gitu. Sama, semuanya juga dijumlahkan atau dikalikan dengan prosentasenya. Prosentase yang tadi dikalikan dengan totalnya, gitu ya. Sehingga sebetulnya apa yang ingin kita cari dari sini? Yang ingin kita cari dari sini adalah jumlah ini nih, jumlah atau total pool biaya aktivitas pada masing-masing pool biayanya.
Ya, kita mau mencari ini 320, ada 225, ada 380 dan seterusnya, gitu ya. Ini yang akan kita cari. Lalu kemudian ini yang akan kita jadikan sebagai dasar pembebanan BOP-nya. Ya. Lalu kita dari data ternyata terdapat 400 desain produk katanya. Dengan total pelanggan selama setahun adalah 1000 pelanggan. Jam mesin yang digunakan, ukuran mesin itu ukurannya adalah jam mesin. Jam mesin yang digunakan 20.000 jam mesin dan perusahaan punya 250 pelanggan. Sedangkan untuk pool biaya aktivitas lainnya tidak diberlakukan tarif. Berarti nggak ada tarif ya. Kita masukkan tadi total biaya di tampilan berapa? Tampilan 4. Nih, yang di tampilan 4 kita masukkan. Sini. 320, 252, 380 dan seterusnya. Total aktivitasnya, total kegiatannya tadi di soal ya. Ada 1000 pesanan, ada 400 desain, 20.000 jam mesin. Ini tinggal dibagi. 320 bagi 1000, hasilnya 320 perak. 252 dibagi 400, 630. 380 dibagi 20.000 jam mesin, 19 perak dan seterusnya. Sehingga kita sekarang tahu tarifnya. Segala sesuatu pembebanan nanti pakainya tarif, gitu ya. Oke, sekarang diketahui pula perusahaan punya 2 produk, tiang penyangga dan kompas housing. Tiang penyangga ini produknya standar, jadi bukan customize gitu ya, bukan yang bisa dipesan. Misalnya ini seperti apa? Seperti kemeja, contohnya kemeja, sebut merek ya, kemeja alisan kan standar, kemejanya begitu doang gitu ya. Tidak ada embel-embel apapun. Pokoknya Anda butuh kemeja putih, ya sudah yang ada tuh seperti itu. Beli saja kalau Anda perlu. Kalau Anda tidak perlu ya sudah tidak usah beli gitu ya. Jadi perusahaan hanya menyediakan produknya standar, tidak menerima pesanan. Yang kedua, produknya adalah produk yang unik, yang dia customize, yang dia bisa dipesan gitu ya. Misalnya apa? Kartu undangan. Misalnya kan nggak mungkin kartu undangan itu namanya sama semua ya, semua mempelai kan nggak gitu. Tanggalnya juga pasti beda, desainnya pasti beda. Ada yang fotonya di depan, ada fotonya di belakang dan seterusnya. Nah, produk ini beda, yang satu standar, yang satu sesuai pesanan atau customize. Yang standar nih ya, yang standar katanya tidak butuh desain, nggak butuh desain karena standar produknya gitu-gitu doang. Sedangkan selama tahun berjalan ada 600 order, ada 600 pesanan. Setiap tiang penyangga membutuhkan 35 menit jam mesin. Berarti totalnya adalah 35 dikali 600 unit. Gitu ya, atau 35 menit dikali dengan 3000 berarti ya. 17.500 jam mesin totalnya. Kompas. Kalau kompas housing, produknya setiap unit itu adalah setiap unit pesanan itu satu desain. Ada 400 pesanan di sini, 400 order. Maka ada 400 unit desainnya gitu ya. Nah, setelah itu berapa yang dihabiskan waktunya? Karena yang mesennya 1250 unit dikali per unit itu 2 jam, sehingga menghasilkan atau jam yang diperlukan adalah 2000 jam mesin. Sehingga kita kan sekarang cari tahu nih, berarti BOP yang dibebankan kepada produk tiang penyangga berapa? 192.000. Dari mana? Dari 600 pesanan. Ada pesanannya berapa? 600 kali tarif pesanan 320, sehingga 192. Kompas housing berapa? Pesanannya ada 400 dikali dengan tarifnya adalah 320. Oke, sehingga 192 tambah 128 hasilnya adalah 320. Lalu kemudian desain produk untuk tiang penyangga ada tidak? Kan tidak diperlukan. Karena apa? Karena produknya umum atau standar, bukan customize di sini mah ya. Nah, untuk kompas
dia menyediakan 400 desain, sehingga 400 desain dikali tarifnya 630 hasilnya 252. Lalu kemudian untuk ukuran pesanan, tiang penyangga tadi menghabiskan waktu 17.500 jam kali tarifnya Rp18, maka hasilnya 332.500. Untuk kompas housing 2.500 jam mesin kali tarifnya 19, sehingga nah ini 300, totalnya adalah 380.000 ya. BOP yang dibebankan kepada produk totalnya adalah 952. Tambahkan hasilnya sekian, tambahkan hasilnya sekian. Ya, tambahkan hasilnya sekian. Sedangkan BOP yang tidak dibebankan kepada produk ada 2. Nih, hubungan pelanggan. Bu, dapat dari mana? Ini dari tampilan sebelumnya ada yang kita menghitung total pool biaya aktivitas. Ya, tinggal dipindahkan. Jadi subtotalnya 858. Yang dibebankan kepada produk 952, yang tidak dibebankan kepada produk 858, sehingga jumlahnya tetap sama, Rp1.810.000. Lalu kemudian, nah kita buat laporan masing-masing ya, BOP yang dibebankan kepada produk. Ini tarifnya diisi, pesanan pelanggan tarifnya 320 per pesanan, aktivitasnya 600. Ini tinggal memindahkan dari tampilan 6. Hasilnya sekian. Desain produk 630, ada nggak desainnya untuk produk tiang penyangga? Nih, tidak ada, jadi 0. Ukuran pesanan tarif 19 rupiah, total jam mesin yang digunakan 17.500, hasilnya sekian. Jadi BOP yang dibebankan kepada tiang penyangga adalah 524.500. BOP yang dibebankan kepada kompas housing nih ya, hasilnya adalah 427.500. Dapat dari mana? Ini dari perhitungan ini ya. 400 pesanan ini tinggal memindahkan dari tampilan 6 gitu. Kita lanjutkan, misalnya nih kita akan menghitung BOP yang dibebankan kepada pelanggan. Ya, kita akan menghitung BOP yang dibebankan kepada pelanggan. Ini adalah soalnya. Perusahaan Z memesan produk, pesanannya ada 3. Yang 2 adalah pesanan tiang penyangga, yang 1 pesanan kompas housing. 2 pesanan tiang penyangga itu isinya adalah masing-masing 150 tiang. Ya. Isinya 150 tiang. Berarti ada berapa pesanan? Ada 300 unit tiang, ya. Total yang digunakan untuk 3 pesanan itu 177 jam. Tiang penyangga 300 itu 150 dikali 2. 300 ini menghabiskan 175 jam. Berarti untuk kompas housing tinggal kurangi 177 dikurangi 175 jam, berarti 2 jam mesin. Perusahaan Z adalah salah satu pelanggan perusahaan. Dari 250 total pelanggannya ada 250, perusahaan Z itu salah satunya. Maka sekarang kita akan menghitung BOP yang dibebankan kepada pelanggan. Nih, pesanannya berapa dia? Perusahaan Z ada 3 pesanan. 3 dikali 320, 960. Desain produknya berapa? Kan pesanannya cuma 1. Maka 1 desain saja kali 630, hasilnya 630. Ukuran pesanannya berapa? Tadi ukuran pesanannya 177 jam mesin kali 18 perak tarifnya, sekian hasilnya. Hubungan pelanggan, perusahaan Z ini adalah salah satu pelanggan perusahaan, ya kan? Berarti satu pelanggan dikali berapa? Dikali tarif hubungan pelanggan. Berarti sekarang tambahkan 960, 630, 3360, 1470, ditambahkan totalnya adalah 6423. Ini yang harus dibebankan kepada perusahaan Z. Begitu ya. Lalu kita akan membuat laporan untuk manajemen ya. Laporan manajemen. Nah, kita akan membuat laporan penjualan dan biaya langsungnya terlebih dahulu. Nih, lihat tampilan 1. Ini ya,
lihat di tampilan 1. Total ini ada di tampilan 1. Penjualan itu 3.200.000. 3.200.000 ini ternyata untuk penjualan tiang penyangga 2660 dan kompas 540, hasilnya 3.200. Lalu biaya-biaya langsungnya yang tidak kita hitung tadi ya, kita tidak menghitung. Biaya bahan baku 975. Ternyata 975 itu terdiri dari 905.500 untuk tiang penyangga dan kompas housing 69.500. Gitu ya. Lalu kemudian tenaga kerja langsungnya 351.250. Ya, 351.250. Itu terdiri dari 2637,5 itu untuk tiang penyangga dan kompas housing 87.500. Jadi jumlah ini rinciannya sebetulnya ini gitu ya. Jumlah yang ada di jumlah yang ada di tampilan 1 itu sebetulnya inilah rinciannya. Kita akan menghitung. Nah, ini biaya langsung untuk tiang penyangga totalnya 1.229.250. Untuk kompas housing biaya langsungnya adalah 162.000. Untuk apa ini? Kita akan menghitung ini. Ya, kita masukkan ke sini nih dari tampilan yang tadi. Penjualannya berapa? 2660 untuk tiang penyangga, kompas 540. Total penjualannya 3.200.000. Total biayanya. Nah, ini. Anda pasti bingung, ini dapat dari mana gitu ya. Dapat dari mana? Ini diperoleh dari 175 itu diperoleh dari ini, total ini ditambahkan dengan pool biaya atau biaya aktivitas yang dibebankan kepada produk. Oke, kita lihat saja dulu nanti dapat dari mana. Ingat ya, ini 1753, ini 5893. Oke, sehingga 3.200.000 dikurangi 2343 hasilnya 8567,5. Untuk hubungan pelanggan dari tampilan sebelumnya kita lihat 367.500. Pool biaya lainnya 490.500 sehingga sebetulnya kita rugi 1.250. Nah, 1753 ini ada di tampilan ini nih. Ya, oke. Ya, kelihatan. Tiang penyangga penjualannya 2660. Bahan baku langsung ada di tampilan 6 ya kalau tidak salah. Nah ini, sorry, tampilan ini ya, bukan tampilan 6. Jadi, oke, di sini 2660 nih ya. Kita kurangkan dengan ini semua. Ini dapat dari mana? 905. Tadi sudah ya, 2637,5. Pengiriman 60.000. Pesanan pelanggan ini ada di BOP yang dibebankan kepada produk. BOP yang dibebankan kepada produk. Nih, BOP yang dibebankan kepada produk. Nah, ini ya. 524.500 dengan 427.500. Jadi ini komponennya saja yang dibawa. Pesanan pelanggan 192, ukuran pesanan 332. Ini untuk produk tiang penyangga. Oke, kita balik lagi. Nah, ini ya. Sehingga 2660 dikurangi dengan biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya pengiriman. Nah, pesanan pelanggan 192. Kenapa desainnya 0? Karena tidak ada desain produknya kan standar gitu ya. Ukuran pesanan 332.500 sehingga ini ya 2660 dikurangi ini totalnya 1753 sesuai dengan yang ini nih 1753 ya yang sudah kita hitung tadi 1753 7,5. Oke, nah 1753 7,5 sehingga hasilnya atau margin produk untuk tiang penyangga adalah 906.250. Begitu juga dengan kompas housing, penjualannya 540. Ini sudah kita hitung ya, tampilan 2
2 slide sebelumnya. Nah, yang di sini. Lalu kemudian ini adalah yang 3 di bawah, ini adalah BOP yang dibebankan kepada produk. Ya, ini BOP yang dibebankan kepada produk Kompas Housing. Silahkan dicari. Sehingga 540 dikurangi ini semua jumlahnya sekian, hasilnya rugi, margin produknya rugi 49.500. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga mengerti. Silakan kerjakan tugasnya. Terima kasih.